Sebuah film berjudul The Crazy Date tahun 2024 akan menceritakan tentang seorang mantan narapidana sekaligus juara bela diri paling terkenal di kabupatennya yang harus berjuang untuk mendapatkan kembali putrinya yang diculik. Seperti apa adrenalinnya? Langsung saja pasang handsfree, semitriskan peseserbahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan Berlatar di Taiwan, kisah diawali dengan memperlihatkan situasi keributan di salah satu tempat karaoke di mana seorang petugas keamanan pun tak sengaja terkena hantaman botol hingga membuat kepalanya berdarah, yang setelah si pemukul memperhatikannya, ia akhirnya sadar jika pelayan tersebut adalah Chen Feng, sang juara bela diri yang tidak pernah kalah dalam setiap pertandingan, sehingga si pemukul pun langsung meminta maaf, bahkan sempat-sempatnya minta foto selfie bersama beliau. Chen Feng，你以前是拳王呢。Beralih ke tempat lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang pebisnis bernama Ali yang mendatangi kediaman seorang bos mafia yang sedang mengembangkan sebuah proyek pembangunan, di mana Ali sebagai salah satu investor terbesarnya pun bermaksud menarik semua sahamnya setelah si bos tak kunjung merampungkan proyek tersebut, sehingga si bos meminta sedikit tambahan waktu untuk proyek mereka bisa diselesaikan. Kembali ke Chen Feng yang sedang duduk jongkok di depan sebuah sekolah, muncullah Pak Satpam yang menegur Chen karena dianggap mencurigakan, yang ternyata keberadaan Chen di sana adalah untuk melihat Mei Mei, putrinya, dari jarak dekat yang sejak lahir belum pernah ia temui sama sekali. Chen Chen, Mama. Melihat ada Chen Feng di sana, Yuli yang merupakan mantan istri Chen pun langsung berlari mengejarnya, yang mana setelah mereka berdua bertemu, Yuli akhirnya jujur bahwa ia sudah menikah lagi dengan seorang pria yang tiada lain adalah Ali, si pebisnis, dan hidup bahagia selama Chen Feng berada di penjara. 远离我们。 Kasihan melihat wajah Chen Feng yang pikarunyaun, Yuli akhirnya bersedia mengatur waktu dan tempat agar Chen bisa bertemu dengan Mei Mei, putri mereka. Namun tidak bisa menjamin jika Mei Mei akan menerima kehadiran Chen yang baru muncul sekarang. Berlokasi di sebuah restoran mewah, Chen akhirnya bisa bertemu langsung dengan Mei Mei. Tak seperti yang Chen bayangkan, Mei Mei adalah anak pintar yang dibesarkan dengan pendidikan tinggi, kritis, dan pandai bicara. Sampai-sampai Mei Mei terkesan tidak sopan ketika menanyakan tentang pekerjaan Chen sekarang dan berapa uang yang ia hasilkan per bulan. 一个月多少钱？一个月3500块。可以，很好。 Yang paling membagongkan adalah Mei Mei dengan polontongnya mengatakan bahwa pertemuan ini sudah menyita waktu dan uang milik ayah tirinya, sehingga Chen yang tak ingin dianggap tidak berguna pun berjanji akan membayar semua makanan yang dihidangkan di meja mereka. 我买单。 Dan ya, Chen benar-benar tampak seperti seorang ayah yang dipermalukan ketika tagihan makan di restoran ini seharga dengan setengah dari gajinya per bulan, sehingga melihat Chen tidak mampu bayar, Ali sebagai ayah tiri pun meminta maaf atas sikap Mei Mei dan akan membayar semua makanan barusan. Keesokannya, Chen yang sudah mengundurkan diri dari tempat hiburan pun mendatangi salah satu sahabatnya bernama, kita panggil saja Samsul, yang merupakan pemilik dari tempat latihan bela diri. Sebenarnya tidak ada lowongan untuk Chen bisa bekerja, tapi karena kasihan, Samsul pun membiarkan Chen bekerja sebagai seorang cleaning service yang bertugas untuk bersih-bersih. Tak lama, muncullah Mei Mei yang diantar oleh Ali dengan maksud untuk latihan bela diri sesuai dengan hobinya yang memang sejak kecil suka gegelutan. Di mana saat mereka berdua sudah latihan dan Chen sangat menikmati kebersamaan dengan putrinya, Mei Mei tiba-tiba menyudahi latihannya setelah Chen menegur cara menendangnya yang kurang tepat. Di mana Mei rupanya punya idola sendiri bernama Jackie yang merupakan juara bela diri terkenal, dan tendangan yang ia lakukan barusan adalah tendangan ciri khasnya. 行了，就这样吧。 Saat Mei Mei akan pergi itulah muncul sosok Jackie yang sempat membuat Mei Mei terperangah. Rupanya kedatangan Jackie ke sini adalah untuk menemui Chen, menuntut balas dendam atas kematian adiknya 10 tahun yang lalu, sekaligus menjadi penyebab Chen masuk ke penjara. 你打死了我哥，对不起。 Rupanya Chen pernah terlibat pertarungan